pada acara pagi hari ini. Untuk Mas Fuad, silakan Mas Fuad untuk memandu acara pada hari ini. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya, Adit. Ya, suara saya cukup jelas terdengar di sana. Ya Mas, cukup jelas. Jelas Mas. Oke, siap. Baik. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu saja mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir, yaitu Mas Muhammad Abdul Aziz Al-Faruqi, yaitu teman sejawat saya dulu ya. Luar biasa sekali bisa meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pada pagi hari ini, tentunya pada teman-teman sekalian yang sepertinya tidak sabar untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau dalam perjuangan ya, mendapatkan pekerjaan begitu ya, kurang lebih hampir 1 tahun ya. Nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudara Uki, ya, bisa dipanggil Uki ini ya. Beliau ini dulu adalah lulusan dari Diploma 3 Teknik Mesin Kualifikasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2013. Kemudian sekarang bekerja di UPTD LN ya, di Balikpapan, seperti itu. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami persilakan pada Uki untuk menyampaikan sharing-sharingnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, kedengeran ya suaranya ya? Ya, jelas. Oh ya. Nanti di sini mohon maaf kalau semisal agak seret, nanti tolong diinfo karena beberapa pengalaman sinyalnya agak kurang bagus di sini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangan dari Fastcore Foundation ya, dari Fuad, dari Adit ya, dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir. Selanjutnya mohon maaf di sini kami memakai HP ya karena terus terang kami bukan pegiat aktivitas daring gitu ya, jadi nggak punya lampu yang bulat-bulat kemudian ditaruh di depan muka. Terus laptop juga alhamdulillah kemarin habis digadaikan karena sudah nggak bisa dipakai, sekali nyoba dinyalain malah listrik rumah jeglek gitu ya, karena udah lama nggak diupgrade gitu ya. Oke baik, di sini temanya kamu harus tahu mindset yang benar sebelum melamar kerja. Tadi di awal sama Mas Adit katanya mau ada season selanjutnya ya. Saya khawatir kalau semisal apa yang saya sampaikan di sini ternyata akan disampaikan besok gitu. Jadi kayak 2 kali gitu kira-kira gitu. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu ya, ini cek sound dulu. Di sini selain Mas Fuad, kemudian Mas Ilyas ya, Mas Dandi, terus ada Mas Endra juga. Nah mungkin ada nama-nama baru mungkin ya di sini ya. Mungkin bisa minta tolong suaranya satu persatu mungkin. Dari Mas Adit. Mas Adit. Cek Mas Adit. Mungkin bisa perkenalkan nama, terus jurusan apa, semester berapa, kampusnya di mana gitu. Silakan Mas Adit. Saya sendiri Mas Adit. Iya, sendiri.
Oh iya. Kalau berdua nanti nunggu undangannya lah. Ya, silakan. Oke. Di sini ini apa itu ada beberapa peserta juga ya hari ini. Di sini totalnya ada berapa ini? Ada 12 orang dan termasuk saya juga. Ya. Ini Mas Adit kenalan gitu. Jadi saya kan juga belum pernah ketemu Mas Adit. Jadi Oh biar iya. sebelum bicara lebih jauh, jurusannya apa, angkatan berapa, kampusnya di mana. Oh iya. Bismillah. Saya Dita Taufikur Rahim. Dulu kuliah di Diploma 3 Manajemen Sekolah Vokasi UGM. Angkatan 2016. Lulus tahun 2019 bulan November. Agak terlambat sedikit lah. Terlambat 3 bulan dari yang seharusnya. Kayak gitu. Itu sih Mas. Sekarang tinggal di Jepara, Jawa Tengah. Itu. Terima kasih. Lanjut, mohon izin kepada siapa ini ya? Mbak Dika Tadi nggak Widi dikenalin. Agustina. Ya, gimana? Siapa Sudah tadi? kenal ya, Mas? Kecuali Ilyas, Fuad, Endra. Kita buat forum sendiri aja nanti. Atau gini aja ya, mungkin karena kesibukan masing-masing, ini saya berbicara secara general aja ya. Plannya nanti bisa di sesi yang selanjutnya. Baik, di sini saya mengasumsikan bahwa teman-teman ini masih mahasiswa ya, mahasiswi, mahasiswa, ataupun pasca kampus gitu ya, yang sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja tapi mau mencoba peluang-peluang lain seperti itu. Jadi di sini saya akan membagi menjadi 7 subbab gitu ya. Mohon maaf di sini nggak saya tampilkan PPT-nya. Yang pertama adalah konsep rezeki gitu ya. Jadi kalau orang bilang rezeki itu identik sama uang gitu ya. Kalau istilahnya ujung-ujungnya duit. Sebenarnya itu tidak salah juga, tidak benar juga gitu ya. Karena memang kalau misal kita berpikir lebih jujur lagi, banyak hal yang sebenarnya kalau diuangkan itu tidak ternilai nih. Contohnya adalah kesehatan. Contohnya adalah keluarga yang harmonis. Contohnya adalah naik motor, tiba-tiba sekelebet ngantuk, terus sadar itu udah ada kendaraan mau nabrak nggak jadi. Kan sering ya kayak gitu ya. Atau tiba-tiba ingat jadwal gitu ya, jadwal yang seharusnya mungkin ketika kita lewat, ketika kita terlambat, kita akan melewatkan kesempatan yang besar. Mungkin melamar pekerjaan maksimal hari ini, harus mengirimkan CV atau apa, ternyata Masya Allah, Allah ingatkan, sehingga kita berhasil apply lamaran. Sebenarnya ada banyak rezeki gitu ya. Di sini juga Allah bersabda di Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang artinya bahwa tidak semua yang melata di bumi atau yang hidup di bumi itu sudah Allah jamin rezekinya gitu ya. Jadi mohon maaf, bukan karena titel kita bisa bekerja, bukan. Bukan karena kepintaran kita, atau mohon maaf karena
UGM kita atau UNY kita atau mungkin UIN, ITS kah atau sebagainya, itu kita dapat bekerja, bukan. Karena ada banyak orang yang tidak memiliki titel, tidak memiliki background yang wow, itu juga alhamdulillah rezekinya lancar-lancar saja. Dan tidak sedikit orang yang punya titel itu qadarullah ya, masih Allah uji gitu ya, untuk belum mendapatkan pekerjaan. Karena sejatinya tanpa kita, kalau kita mau berpikir loss gitu ya, jadi tanpa kita ngapa-ngapain ya, itu sudah Allah atur rezekinya gitu ya. Kan ada ya beberapa ulama itu yang sengaja menguji, bener nggak sih gitu kan. Akhirnya mereka ada yang uzlah atau menyendiri ke gua, atau mungkin sengaja untuk menepi, bener nggak sih rezeki saya gitu. Jadi mereka nggak mau ngapain, dan masya Allah emang datang gitu ya rezekinya gitu. Ini kalau kita berbicara tentang dasarnya dulu gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan tidak akan meninggal Bani Adam sebelum seluruh rezekinya dia diterima gitu ya. Imam Al-Muzani rahimahullah itu mengatakan yang artinya makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal tiba berarti rezekinya telah habis dan amalannya telah berakhir. Jadi itulah salah satu sisi keajaran Allah gitu ya. Bagaimana Allah itu akan membayar tunai apa-apa yang menjadi hak kita sebelum kita meninggal. Bisa dari rezeki yang memang sudah dijatah ketika dulu di alam rahim ya, ketika dulu dicatatkan ketika bahagia, sengsara, kemudian rezeki, kemudian dan sebagainya, itu ada 4 ya kalau nggak salah. Dan juga rezeki-rezeki yang tambahan, mungkin seperti kita sering sedekah atau mungkin ada doa dari orang lain. Nah, itu yakinlah bahwa akan Allah bayar tunai sebelum kita meninggal. Jadi konsep pertama, rezeki itu tidak melulu uang, rezeki itu pasti ada, tidak tertukar, dan rezeki itu tidak dikorupsi sama Allah gitu ya, akan dibayar kontan gitu ya. Kalau semisal kita menganalogikan ini saja, nafas gitu ya, nafas, oksigen, mungkin di sini ada anak kedokteran mungkin ya, oksigen itu kalau semisal beli kira-kira berapa ya per tabungnya gitu ya, ya katakanlah 50.000, saya juga kurang paham gitu ya, 50.000 itu bertahan kurang lebih ya 1 tabung katakanlah sehari mungkin 50 sehari dikalikan sebulan 30, 50.000 kali 30 1.500.000, 1.500.000 dikali setahun 12 bulan berapa tuh kira-kira, kurang lebih 18 sampai 20 juta ya, itu 1 tahun. Teman-teman di sini umurnya udah berapa kira-kira? 20 lah ya, 20 kali 20 juta. 20 juta itu udah 400 juta. Itu hanya kasarannya aja. Ya, 400 juta ya dibulatkan 0,5 miliar lah. Sampai sekarang ini kita semua itu udah berhutang kepada Allah 0,5 miliar. Itu untuk nafas saja gitu ya. Nafas, belum organ-organ di dalam tubuh kita yang kompleks ya. Dari aliran pembuluh darah yang infonya kalau dirunut satu persatu itu sepanjang lingkaran tubuhnya atau apa ya, saya lupa ya, atau jarak berapa ratus kilometer, yang itu sangat kompleks, yang diameternya kecil sekali ya. Bayangkan kalau ada sumbatan 1 titik ya, itu masya Allah sepanjang itu ya,
tanpa kita ngapa-ngapain, tanpa kita ngoyo, dan mungkin di satu sisi kita menggerutu kepada Allah, di saat yang sama Allah membiarkan aliran darah itu lancar. Allah membiarkan nafas-nafas itu dengan mudahnya kita hirup, kemudian beredar ke seluruh tubuh, sehingga terjadilah pembakaran dan sebagainya. Nah, itu salah satu rezeki yang mungkin kadang kita lalai sih untuk mensyukurinya. Tapi memang uang juga termasuk rezeki gitu ya. Jadi ya artinya bahwa kita harus bisa memposisikan adil gitu ya, kira-kira gitu. Selanjutnya, keutamaan berkecukupan dan kaya. Gitu ya. Kalau misal kita berbicara rezeki, arahnya pasti kedua hal itu. Kalau tidak jadi orang kaya, gitu ya berkecukupan gitu ya. Masing-masing di sini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau semisal kita berbicara dari kacamata orang umum, mungkin akan banyak memilih kaya gitu ya. Sedangkan tidak ada salahnya berkecukupan gitu ya. Tidak ada salahnya berkecukupan gitu. Kalau semisal kaya, ya alhamdulillah bisa banyak sedekah gitu ya, bisa naik haji. Cuman kekurangannya betapa banyak orang itu ya, ketika diuji harta itu gagal gitu ya. Justru ketika diuji yang sebaliknya gitu ya, itu kedekatan kepada Allah itu dahsyat sekali gitu ya. Bagaimana dia wiridnya, zikirnya, yang lainnya, sholat duha itu kenceng. Tapi ketika Allah uji dengan harta, banyak gitu ya. Ya buktinya ini di berita-berita ya, yang korupsi-korupsi, kemudian bagi-bagi proyek. Siapa yang bilang mereka itu orang yang kurang? Mereka orang kaya-kaya semua. Orang-orang kaya semua. Bagaimana mereka mempolitisasi banyak hal gitu ya. Hanya untuk hanya untuk mendapatkan pundi-pundi. Nah, di satu sisi orang yang berkecukupan juga nggak melulu negatif gitu ya. Yang pertama tadi, mereka cenderung lebih banyak beribadah gitu ya. Cuman memang kekurangannya, beberapa di antara mereka itu ada yang tidak bisa melakukan apa yang si kaya lakukan gitu ya. Kalau haji, insya Allah banyak cerita-cerita, masya Allah ya, kayak pedagang-pedagang, bahkan pengepul rongsokan, itu ternyata juga bisa haji. Di sini juga banyak sekali keutamaan-keutamaan dari yang berkecukupan gitu ya. Yang pertama adalah rata-rata ahli surga ya, itu orang yang berkecukupan gitu ya. Ini di hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya, maukah kuberitahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Orang yang lemah dan yang dianggap lemah gitu ya. Jadi sebenarnya dia kuat gitu ya. Cuman orang melihat kayak ya, kalau kayak kita melihat sekarang kan Islam itu kan identik dengan, mohon maaf ya, kayak sesuatu yang kolot gitu kan, sesuatu yang kok nggak modern, nggak berkembang, nggak terbuka gitu kan, terlalu kaku dan sebagainya gitu kan, dan dianggap lemah gitu oleh para manusia.
Kemudian maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Jadi di sini Allah menganalogikan satu sisi orang yang dianggap lemah dan lemah, satu sisi orang yang dia itu keras, kikir, banyak harta tapi sombong gitu ya. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Ini insya Allah hadisnya sahih. Dan selanjutnya, orang yang berkecukupan itu lebih awal masuk surga. Kenapa? Karena apa yang dihisap tidak sebanyak si kaya. Inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf itu merasa, aduh kok saya kaya gitu ya. Karena dia sadar betul bahwa semua kekayaannya, meskipun digunakan untuk kebaikan, itu pasti akan dihisap. Dan hisap Allah itu nggak main-main gitu ya, detail sekali gitu ya. Bahkan daun yang jatuh dari ranting di tengah hutan pun juga Allah tahu gitu ya. Bahkan hewan, pama kuda menginjak semut ya yang di tanah itu juga akan Allah hisap gitu ya. Di dalam padang mahsyar nanti akan Allah adili gitu kan. Kuda, kamu telah menginjak semut gitu kan. Nanti setelah ada keadilan di antara binatang, baru kemudian manusia. Sedetil itu gitu loh. Binatang yang dia tidak dibebankan kewajiban itu pun diadili. Nah di sini orang-orang yang miskin, mohon maaf, yang miskin ya, karena di sini kalimatnya ini ya fuqara ya, fakir. Nah itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari akhirat yang sama dengan 500 tahun di dunia gitu ya. Ini salah satu keutamaan orang fakir atau orang miskin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya dalam hadis ya, sahabat Sa'ad itu menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya. Karena di sini disebutkan Sa'ad termasuk orang yang berada gitu ya. Karena melimpahnya dunia pada dirinya. Nah, di sini Rasulullah menanggapi gitu kan. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ini beberapa keutamaan miskin gitu. Nah, untuk yang kaya itu juga ada keutamaannya gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya tidak boleh hasad ya. Tidak boleh hasad itu iri ya, tidak boleh iri kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, yang menunaikan dan mengajarkannya. Jadi di sini Islam juga mengutamakan kekayaan juga. Bayangkan iri, perbuatan yang dilarang, itu diperbolehkan hanya pada dua hal. Dan salah satunya adalah kepada orang yang dianugerahkan harta, kemudian ia infakkan. Nah, di hadis berikutnya, orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus-menerus. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji, berumroh, berjihad, serta sedekah. Ini salah satu curhat yang diutarakan sahabat kepada Rasul. Pada saat itu sahabat tersebut termasuk yang berkecukupan atau kurang bahkan ya. Dia bilang enak tuh orang kaya gitu ya. Mereka mendapatkan kenikmatan dunia, ya. Tapi mereka juga sholat gitu kan. Mereka juga berpuasa gitu kan. Dan mereka malah bisa mendapatkan peluang yang lain seperti pergi haji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh si sahabat tadi. Gitu. Jadi di sini Islam memandang bahwa
antara yang dianugerahi harta dan yang berkecukupan itu sama saja. Sama-sama memiliki kelebihan. Dan memang pada dasarnya dunia ini itu di mata Allah tidak lebih baik dari sebelah sayap lalat, sayap nyamuk ya. Bahkan kata Rasul ya, itu ibarat kata kayak bangkai kambing jelek gitu ya. Siapa yang mau beli gitu kan? Nggak ada yang mau beli. Nah, begitulah dunia. Ibarat seperti itu. Jadi mulai sekarang kita coba merubah mindset kita bahwa apa yang akan kita alami atau yang sedang kita alami itu adalah kebaikan gitu. Kita ambil sisi positifnya, kemudian kita coba untuk mereka-reka strategi gimana biar target kita kecapai. Harapannya adalah ketika nanti kita kena pukul atau kena sesuatu kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi, itu kita tidak terjerembab terlalu dalam gitu. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kalau orang berbicara kan kalau semisal rezeki itu udah ada yang ngatur, ya udah kita duduk saja gitu. Tawakal gitu ya. Kita ibadah, sholat, berdoa, itu juga udah diatur kan sama Allah. Nah, itu salah satu konsep yang kurang tepat kira-kira gitu. Ibarat kata kayak ketika teman-teman punya unta nih ya, kemudian mau pergi ke suatu tempat dan memarkirkan untanya, ya untanya harus ditali, harus ditambatkan gitu ya. Jadi ada faktor sunatullah di sini, faktor bahasanya duniawi lah kira-kira gitu. Memang di satu sisi kita berkeyakinan bahwa rezeki udah ada yang ngatur gitu kan. Kaya miskin sama aja gitu kan, sama-sama memiliki keutamaan gitu kan. Tapi di satu sisi kita tidak boleh membiarkan unta kita berkeliaran tanpa diikat gitu. Jadi di sini Islam mengajarkan bahwa mencari rezeki itu ada keutamaannya. Utamanya untuk kaum Adam gitu ya, sebagai pemimpin rumah tangga kelak. Itu ternyata ada keutamaan. Di sini dalam hadis riwayat Muslim, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Jadi perhatikan, yang pertama dikeluarkan untuk jalan Allah, itu levelnya udah nggak main-main ya, jihad gitu ya. Kemudian 1 dinar yang dikeluarkan memerdekakan budak gitu ya, itu juga nggak main-main ya, memerdekakan seorang budak. Kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amal kebaikan yang disebutkan tadi. Di sini dijelaskan bahwa ternyata nafkah terhadap keluarga itu lebih utama daripada nafkah sedekah ke orang miskin, sedekah memerdekakan seorang budak, sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah. Lebih utama nafkah keluarga. Nah, di sini juga dalam hadis selanjutnya dari Aisyah gitu ya, ada seorang ibu bersama 2 putrinya menemuiku meminta makanan gitu. Akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma, kata Rasul ya. Maka aku pun Rasul memberikan kurma tersebut kepada Aisyah. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya ya. Dan ia tidak makan kurma itu sedikit. Jadi si ibu itu kelaparan meminta sedekah, kemudian di rumah Rasul hanya ada 1 kurma, dikasihkannya lah ke si ibu. Nah, 1 kurma itu dibagi 2 dan dimakankan dan diberikan kepada kedua anak putrinya. Sedangkan si ibu tadi nggak makan sama sekali. Nah, maka aku pun si Aisyah mengabarkan tentang itu. Lantas Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi di sini
Nah, sedekah yang dimaksudkan adalah sedekah kurma si ibu kepada kedua anaknya. Artinya di sini artinya adalah bahwa ternyata mencari rezeki atau mencari nafkah itu juga memiliki keutamaan di dalam Islam gitu ya. Nah, kenapa di sini keutamaannya untuk laki-laki, walaupun perempuan juga boleh ya, karena Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja asal sesuai syariat. Nah, karena di sini ada hadis dari riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang pimpin. Kalau di sini yang laki-laki mungkin ya, yang kelak akan berkeluarga atau sudah berkeluarga. Nah, salah satu kewajiban seorang suami kepada keluarganya adalah memberi nafkah. Kan disebutkan ya dalam hadis, ketika kamu berpakaian maka istrimu juga harus berpakaian. Ketika kamu makan maka istrimu juga harus makan. Jadi di sini bagaimana mungkin seorang itu akan memberikan makan kepada si istri apabila dia tidak bekerja? Bagaimana mungkin seorang suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya kalau dia tidak menambatkan untanya di pohon? Kira-kira begitu. Ini adalah salah satu keutamaan bekerja. Gitu. Jadi konsep awalnya seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu selanjutnya adalah salah satu teknis ya, mempersiapkan diri sebelum melamar kerja. Gitu. Jadi di sini sekadar cerita bahwa dulu saya DTM alumni Teknik Mesin 2013, lulus juga November 2016, telah 3 bulan sama kayak Mas Adit. Nah, dari 2016 sampai saya bekerja alhamdulillah di PLN gitu ya, di PLN itu kurang lebih jaraknya 2018, berarti hampir 2 tahun, kira-kira gitu. 1,5 sampai 2 tahun. Jadi yang kalau disampaikan Mas Fatih awal 1 tahun itu masih kurang lama. 1,5 sampai 2 tahun, kira-kira. Nah, selama 1,5-2 tahun itu ada banyak hal yang saya pelajari ya, karena kurang lebih saya gagal interview 11 perusahaan. Mungkin di sini ada yang lebih banyak, jadi ya semoga segera mendapatkan yang terbaik. 11 perusahaan gagal interview user. Dan saya ingat sekali bahwa interview user terakhir itu saya di PT Badak LNG, salah satu anak perusahaan dari Pertamina. Sebelum akhirnya saya alhamdulillah diterima di PLN. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya rangkum di sini setelah pengembaraan saya dalam dinamika mencari kerja. Yang pertama adalah kuasai bidang yang menjadi tema tugas akhir. Kalau teman-teman di sini masih mahasiswa, itu benar-benar tuh yang namanya tugas akhir itu diseriusin, dipahamin gitu. Karena apa yang interviewer Badak yang dulu mewawancarai saya, beliau mengatakan bahwa, Mas, saya itu udah 5 tahun kerja di sini dan saya masih ingat betul tugas akhir saya. Kira-kira gitulah, kira-kira teman-teman itu mendalami tugas akhir sampai kurang lebih 5 tahun masih ingat, kira-kira gitu. Dalam pun kalau semisal tidak bisa tidak dengan tugas akhir, minimal dengan pelajaran-pelajaran yang kita kuasai. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tugas akhirnya ya namanya manusia kan ada yang oh ini bagus nih gitu, kayak buat mesin atau buat sesuatu yang baru gitu kan, yang prestis gitu ya. Tapi ada juga yang ya sekedar ini, ada yang penting bisa lulus gitu ya. Bisa lulus, mungkin kayak membuat sebuah
pola operasi atau pola produksi, atau mungkin ya kira-kira kalau dijual sama orang itu kayak, oh iya 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 ya gitu, kira-kira gitu. Nah itu bisa menguasai, teman-teman bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang teman-teman kuasai. Ini persis yang dikatakan psikolog SCC UGM. Dulu saya sempat, setelah sekian kegagalan, saya coba mediasi sama psikolog SCC UGM, dan beliau mengatakan seperti itu. Memang ya tugas satunya udah lewat, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, yang kedua adalah sering-seringlah aktif dengan kegiatan-kegiatan di luar belajar gitu ya, kayak mungkin organisasi atau mungkin perlombaan atau ada olimpiade dan lain-lain yang nanti bisa ditambahkan ke portofolio kita. Karena hampir setiap lowongan pekerjaan itu mencantumkan aktif organisasi. Nah, yang ketiga, sering-seringlah cari pengalaman di luar kesibukan kampus ya. Ini maksudnya di sini adalah kesibukan kayak yang nggak berkaitan kampus ya. Kalau organisasi lomba olimpiade kan ada embel-embel kampusnya. Ini kayak ngebimbel atau ngasdos, jualan kue, jualan pulsa. Nah, ini bisa jadi bahan jualan ketika kita interview. Saya masih ingat betul waktu itu pendaftaran Inalum gitu ya, PT Indonesia Asan Aluminium yang sekarang jadi holdingnya ini ya, Min ID gitu ya, Tambang Indonesia. Nah, itu ada salah satu teman saya itu, dia aktif di marketplace gitu. Jadi ketika dia interview, nah itu yang dia jual gitu. Ketika interview dia jual bagaimana dia bisa mendapatkan omset, kemudian bagaimana dia memulai. Selanjutnya adalah kuasai bahasa asing. Karena memang zaman udah berubah ya, tidak ada batasan, tidak ada sekat. Saya juga beberapa kali sempat satu forum sama orang Tionghoa, orang Chinese gitu ya, kemudian ada orang India juga. Nah, memang bahasa komunikasinya mau nggak mau ya Inggris gitu. Nah, selanjutnya adalah rajin-rajinlah beribadah. Salat istikharah dan husnuzon kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ini benar-benar salah satu yang saya lakukan setiap saat ya pada saat itu. Jadi salat istikharah dan husnuzon. Nah, di sini teman-teman perlu saya sampaikan bahwa salat istikharah itu tidak melulu antara dua hal gitu ya. Ya Allah, saya bingung nih antara si dia atau si dia gitu kan. Akhirnya salat istikharah. Dan tidak melulu jawabannya melalui mimpi gitu. Atau melalui hal-hal yang kok ada rasa atau ada desir atau nggak melulu seperti itu gitu ya. Jadi salat istikharah itu konsepnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu. Mungkin kalau sahabat tuh bahkan ketika mau membeli sandal membeli sandal itu istikharah dulu. Ingin mendapatkan sesuatu ya. Meskipun itu hanya satu hal. Nah, kita disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat sunnah 2 rakaat dengan setelah ya, sholat sunnah 2 rakaat. Jadi apapun sholat sunnahnya, selama dia 2 rakaat itu bisa kita niatkan, yang satu niat untuk sholat sunnah, nah yang satu kita niatkan untuk sholat istikharah. Dan setelah sholat 2 rakaat itu kita berdoa. Nah, ini salah satu hal yang menarik dari doanya adalah artinya, ya Allah, sesungguhnya saya beristikharah gitu. Kemudian di kalimat selanjutnya, ya Allah, apabila engkau memandang karena kerja di Selam Bersih atau di Pertamina, ya Allah, apabila engkau memandang bahwa saya bekerja di Pertamina itu baik untuk saya, kehidupan saya, agama saya, gitu. Maka
permudahlah dan berkahilah. Tapi apabila ketika saya bekerja di Pertamina itu buruk untuk saya, penghidupan saya, agama saya, maka persulitlah gitu ya. Dan berikan saya pengganti yang lebih baik. Jadi di sini kita benar-benar ya benar-benar pasrah lah gitu lah, pasrah gitu. Jadi di benar-benar kita menyerahkan segala urusan pendaftaran kita ke Pertamina dan sebagainya itu sama Allah gitu ya. Karena memang yang tahu baik buruknya setelah kita daftar ke Pertamina itu Allah. Jadi dari di sini di satu sisi kita berharap keterima, tapi di sisi lain ketika memang itu buruk gitu ya kita harus legowo gitu kan. Dan kita meminta kepada Allah untuk yang lebih baik lagi. Dan itu saya lakukan terus. Jadi untuk di PLN itu saya daftar 2 kali. Jadi yang pertama gagal. Gagalnya ini sebenarnya agak sepele sih. Allah melupakan saya, sehingga saya lupa untuk mencet tombol apply. Jadi ketika itu daftar Indonesia Power, itu saya lihat teman-teman saya itu udah dipanggil interview, udah dipanggil ke ini gitu kan, kok saya dipanggil gitu kan. Saya tanya gitu kan, kamu daftar IP? Iya. Yang kemarin kan iya gitu. Aku dipanggil-panggil ya. Oh, paling ada batch 2, batch 3 gitu kan. Tungguin 1 bulan, 2 bulan kok nggak dipanggil. Sekali dilihat ternyata ada tombol apply di situ dan Allah membuat saya lupa. Nah, itu salah satu rezeki juga mencet tombol apply di situ. Jadi saya lupa, akhirnya berbulan-bulan saya nunggu ternyata ya udah gimana lagi gitu. Nah, di situ saya berdoa terus. Ya Allah, apabila Engkau melihat saya bekerja di PLN itu baik gitu kan, maka permudah. Tapi ketika tidak, ya udah persulitlah gitu ya. Malah kalimatnya ya persulitlah gitu ya. Jadi ya kalau misal teman-teman apply gitu kan, kok tiba-tiba hujan terus gitu kan, berangkat. Sampai sana kok ada yang lupa ketinggalan gitu kan, akhirnya pulang lagi. Terus berangkat lagi sampai sana udah telat gitu kan. Kamu telat gitu kan. Mohon maaf Pak, ya udah masuk. Masuk. Ternyata di situ udah setengah perjalanan, tengah jam tuh, udah aduh nggak selesai pekerjaannya. Ya waktu habis silakan dikumpulkan, kumpulin. Nah itu mungkin tanda-tanda gitu. Atau mungkin ya kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman punya pengalaman. Tapi ketika Allah mudahkan, perjalanan interview lancar, kemudian tes potensi akademik lancar, tes kesehatan lancar, ya insya Allah itu rezekinya. Nah selanjutnya adalah belajar dari pengalaman orang lain, ya bisa melalui cerita langsung atau cari di Google. Nah ini juga membantu banget gitu. Search aja di YouTube atau Google pengalaman tes PT apa Epson atau pengalaman tes PT Hexindo gitu ya, Mas Endra gitu ya. Pengalaman PT apa gitu. Nah itu banyak tuh cerita-ceritanya. Nah selanjutnya adalah ketika kita sudah ingin melamar kerja gitu. Nah kira-kira selain konsep tadi apa sih teknis-teknisnya gitu. Nah, yang pertama adalah perbanyak peluang dengan melamar kerja sebanyak-banyaknya dengan catatan sesuai jurusan dan kapasitas yang kita miliki. Saya dulu waktu cari kerja itu melihat di UGM ada SCC, kemudian di kampus-kampus lain UNY, kemudian di kampus-kampus lain, kemudian kalau ada bazar, ada job fair, saya ikuti, kita lihat pokoknya saya lihatnya selama ada tulisan teknik mesin itu saya apply. Mesin nih apply, mesin nih apply, mesin nih apply gitu. Sebanyak-banyaknya gitu. Ya bukan apa-apa karena memang kan dalam matematika ada ini ya, ada ilmu probabilitas ya, atau ilmu atau kemungkinan gitu. Semakin banyak kita sebar ya kemungkinan besarnya dapat satu yang nyangkut tuh besar gitu kemungkinannya. Itu satu. Dengan catatan sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Nah, yang kedua, mohon maaf, yang kapasitas yang kita punya sebenarnya
insya Allah selama jurusannya sama ya namanya, ini namanya apply aja gitu. Jadi nggak usah insecure dulu. Sama manajemen atau mungkin teknik elektro gitu kan. Oh ini ada yang daftar. Nah perhatikan persyaratannya apa saja. Diperhatikan. Kalau BUMN atau dinas-dinas yang ada di pemerintahan biasanya ada SKCK, surat bebas narkoba gitu kan. Nah itu juga diperhatikan. Kemudian perhatikan value perusahaannya. Jadi insya Allah untuk perusahaan yang sudah mature ya itu pasti ada value perusahaan. Nah, itu dipelajari gitu. Kayak di PLN sebelum saya interview itu saya pelajari apa sih value perusahaan. Oh pada waktu itu value-nya ada 4. SIPP, saling peduli, integritas, pembelajar, satunya lagi apa ya? Ya kurang lebih kayak gitu lah, pembelajar, peduli, integritas. Nah di situ saya mencoba mengkonvertnya ke apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi bagaimana saya bisa memunculkan salah satu di antara value ini tadi. Pada saat itu saya bercerita tentang kepedulian gitu. Kepedulian. Jadi saya mohon izin Mas Hendra, jadi dulu waktu interview PLN saya mencatut nama Anda gitu. Jadi dulu saya ini kalau Mas Hendra ingat membantu ini drawing menggambarkan tugas akhirnya Mas Hendra. Jadi Mas Hendra ini membuat tugas akhir kasur gitu ya, kasur yang dia auto. Jadi kalau misalnya udah alarm bangun, kasurnya goyang. Itu saya bantu buat gambarnya. Nah itu saya ceritakan bagaimana saya bisa membuat ternyata calon pegawai pramuka. Nah di situ saya benar-benar dari nol pupul, SMA juga nggak jalan gitu kan. Kemudian kuliah juga nggak pernah ikut racana gitu kan, kalau di kampus ada racana ya. Nah itu saya mencoba memberanikan diri, mulai dari nol, ngajar pramuka dan ngajar kelas 1 SD, bayangin. Selama 1 jam, bayangin, ya Allah, belum pernah ngajar pramuka, nggak tahu ilmunya, ngajar anak-anak bocil, aduh itu. Teman-teman kalau mau kurus itu, sebulan di situ. Keringetnya, teriak-teriak. Itu dari nol, sampai akhirnya bisa membina 7 sekolah. Itu yang saya ceritakan. Jadi di situ poinnya adalah, ternyata calon pegawai saya ini pembelajar gitu. Oh iya. Dan integritas ini saya tunjukkan ketika waktu interview terakhir user ya. Saya ingat betul itu. Jadi ada dari SDM sama dari psikolog. Sama-sama ibu-ibu. Nah, di akhir sebelum pamitan, si ibu itu menjulurkan tangannya ke saya. Ya umum lah ya mau pamit. Nah, terus apa yang saya lakukan? Saya tidak menjabat tangan ibu itu. Akhirnya saya katupkan seperti itu. Misi ibu, Assalamualaikum, salam. Saya keluar. Jadi ibunya ya gini aja gitu kan. Nah, di sini si interviewer berpikir, ternyata dia punya integritas gitu. Boleh lah gitu ya. Nah, itu asumsi saya gitu, asumsinya. Tapi mungkin untuk beberapa, ya makanya tergantung value perusahaannya ya. Kalau untuk perusahaan yang swasta gitu, yang mungkin lebih ke profesionalitas, nah itu hati-hati saja gitu. Jangan-jangan ketika diajak jabat tangan, kamu kok jabat tangan sombong sekali gitu kan. Nah itu juga pintar-pintar kita memposisikan diri. Gitu. Nah selanjutnya adalah perhatikan job desk posisi yang akan kita lamar. Ini juga menjadi pertimbangan bahwa ini si calon serius nggak gitu kan. Kamu daftar apa di sini? Saya daftar ini Pak, daftar akunting gitu kan. Oh ya. Udah ngapain aja gitu kan. Oh udah gini-gini Pak. Nanti kira-kira kamu sebagai akunting mau ngapain aja? Ya paling gini-gini doang Pak. Kayak saya dulu waktu daftar di Ricis ya Pak ya. PT Ricis gitu. Itu saya daftar posisi engineering. Daftar posisi engineering, udah di situ saya masih tahap interview psikolog ya. Interview psikolog. Ini salah satu kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak mempelajari posisi engineering di sebuah perusahaan food
and beverage itu seperti apa. Saya hanya berkaca pada pengalaman saya magang. Waktu itu saya magangnya di PT Sentri Baterai Indonesia, Astra Automat. Dari situ saya melihat orang engineering-nya di sana itu kita sehari-hari itu cuma trial and error gitu ya. Meskipun saya juga nggak tahu di balik dapurnya seperti apa, mungkin ya tetap ada riset atau gimana, saya nggak tahu waktu itu. Jadi sepolos itu saya berkata, waktu ditanyain, kamu jabat mau apply di mana? Engineering, Bu. Engineering ngapain aja? Trial and error, Bu. Maksudnya? ya gitu, Bu, gitu. Jadi saya terkesan kayak, ini main-main doang nih, nggak serius nih, gitu. Nah, selanjutnya adalah pelajari semua sumber kiat-kiat apply perusahaan ya. Tadi yang saya sampaikan bisa belajar dari pengalaman orang lain ya, baik itu dari Google maupun kita langsung. Itu banyak banget di internet. Jadi bagaimana cara interview, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas TPA dan sebagainya. Selanjutnya adalah yakinlah kamu orang yang dicari. Ini juga salah satu poin penting. Salah satu poin penting bagaimana ya itu terbukti lah ya, kira-kira pengalaman teman-teman juga udah banyak. Bagaimana kalau minder itu tuh bisa merubah segalanya. Plan A sampai Z itu hancur, berantakan. Berubah. Jadi yakinlah bahwa ya kita yang dicari gitu. Positive thinking aja, kita yang dicari. Jadi ketika kita interview, aura yang kita pancarkan positif. Orang juga ketika melihat kita juga ikut semangat, ikut antusias gitu. Namanya siapa, Mas? Oh, saya ini gitu kan. Jurusannya oh ini, pengalamannya apa? Oh, saya aktif di ini gitu. Oh ya. Selain itu apa? Oh, selain itu saya gini-gini, Pak gitu. Oh ya. Terlepas nanti diterima atau enggak, terlepas nanti ada problem atau enggak. Intinya kita first impression-nya itu udah positif gitu. Dan biasanya ketika first impression-nya positif dan kita udah menganggap bahwa interviewer kita adalah teman ngobrol gitu ya insya Allah akan lebih lancar. Nah, selanjutnya adalah berpenampilan rapih dan wajar. Saya juga ingat sekali nih, ini PT waktu itu, ini PT ini, mohon maaf saya lupa, motor pabrikan India, apa TVS ya, PT TVS ya, PT TVS. Nah itu saya, ini emang kesalahan fatal sih. Saya interview pakai setelan formal hitam putih, tapi sepatunya sepatu running. Saya ingat sekali itu, karena saya nggak waktu itu mungkin basah atau gimana ya. Ya saya hanya pakai sepatu running. Itu dikomen sama interviewernya. Mas kesini mau ngapain? Interview Pak. Oh ya. Sambil lihat-lihat gitu kan. Oh ya. Itu pakai baju hem putih ya Pak. Oh ya. Celananya hitam bahan Pak. Oh ya. Sepatunya, wah itu saya diem gitu. Sepatu apa itu Mas? Sepatu running Pak. Oh ya. Habis itu nggak komen. Si interviewnya nggak komen. Oh ya. Cuman di balik iya-iyanya itu nggak tahu tuh tangannya entah nyoret apa gitu. Akhirnya besoknya saya nggak dipanggil. Rapi dan wajar. Selanjutnya adalah antusias dalam wawancara dan jujur. Ini salah satu buntut dari positive thinking di awal. Ketika kita positive thinking, energinya positif, optimis, kita akan antusias menjawab wawancara-wawancara pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Dan di sini jujur di sini tanda kutip. Jujur di sini tanda kutip ya. Jujur di sini adalah bukan kemudian jujur polos ya. Di sini saya nggak meminta untuk berbohong, tapi teman-teman bisa membedakan jawaban yang jujur polos sama jawaban formatif. Contohnya kayak di sini yang waktu ya ini di PLN interview user juga saya ditanya gitu kan. Waktu itu ini pertanyaan jebakan ya. Jadi ketika udah pamitan, oh ya udah Mas, ini udah sesi terakhir gitu kan. Silakan bebas. Oh boleh keluar gitu. Oh baik, makasih Bu.
Nah, ketika saya udah mengendorkan otot-otot gitu ya, sudah mengendorkan memori, udah enggak mencoba berasumsi, habis itu pertanyaan apa ini, jawabannya apa, udah enggak, udah plong. Itu ini tiba-tiba ditanya gitu kan, sama sebelahnya gitu kan. Oh ya Mas, satu lagi, menurut Anda teroris itu seperti apa? Wah, kayak gitu ya. Jadi udah ibarat kata udah melucuti semua pakaian perang, pedang juga udah ditaruh, udah kami udah ditaruh, tiba-tiba ditodong gitu ya. Menurut Anda teroris itu apa gitu? Kalau kita sebagai muslim, ya teroris itu enggak apa, dosa gitu ya, maksudnya neraka gitu ya, kalau mau radikal gitu ya. Itu nggak boleh itu masuk neraka gitu, atau ya teroris kalau mungkin kita sedikit sentimen, wah teroris itu sebenarnya permainan media Bu gitu kan. Sebenarnya itu memajukan Islam gitu kan. Kalau mau agak radikal gitu ya. Cuman saya di situ akhirnya mutar otak gimana caranya biar menjawab jujur tapi formatif. Ya sebenarnya teroris ini adalah ini Bu, dia adalah sebuah penyakit gitu ya, penyakit, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah korban gitu. Korban dari apa? Dari yang satu mungkin dari keluarga yang kurang harmonis, atau ya jawaban-jawaban formatif seperti itu. Sering-sering jebakan-jebakan kayak gitu. Selanjutnya adalah, nah itu kalau misal kita itu tidak optimis gitu ya, kita dari bekal di awalnya udah minder duluan, terus berharap banget ingin keterima, kalau nggak keterima mau bunuh diri atau gimana gitu kan. Ya, ya kan susah menjawab seperti itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti itu. Kita berangkat ke sana adalah, ya itu tadi, di awal tadi, konsep rezeki itu udah ada yang ngatur, ya jalani saja, kan. Tapi kita juga harus punya target. Nah, itu insya Allah akan lebih lancar. Selanjutnya adalah ikuti segala hal negatif dengan positif. Biasanya itu sering tuh, apa kekurangan Anda? Saya ini Mbak kekurangannya. Udah gitu aja gitu kan. Nah itu nggak boleh. Gitu. Jawablah, kekurangan saya adalah saya mengantuk gitu. Tapi sebulan terakhir ini saya mencoba olahraga rutin. Akhirnya dalam sepekan terakhir kuliah saya nggak pernah tidur. Kira-kira jawaban seperti itu banyak di internet. Nah, yang selanjutnya adalah ceritakan tentang pencapaianmu. Nah ini jadi perusahaan tuh suka dengan cerita-cerita yang progresif gitu ya. Dari awal modal 1 juta, buka cabang, sampai akhirnya keuntungannya per bulannya 5 juta atau 10 juta gitu. Progresif gitu ya. Ya tadi yang saya ceritakan, saya di awal belum punya modal pramuka, mengajar dari nol sampai akhirnya bisa membina 7 sekolah. Jadi pencapaian progres. Atau mungkin di dalam organisasi gitu kan. Jadi panitia acara, awalnya jadi staff, atau kemudian jadi kakak pemandu, jadi koordinator, mungkin jadi ketua atau jadi BEM atau apa sebagainya. Progresif gitu ya. Ini juga yang dinilai ketika tes koran gitu ya. Tes koran itu kan yang menjumlahkan angka gitu ya, terpanjang gitu. Itu kan kelihatan tuh, oh ini kok naik turun gitu kan. Naik turun, oh ini bagus nih naik. Tapi di ujungnya turun gitu kan. Nah itu juga bagus banget, nggak bagus juga gitu. Minimal flat atau naiknya dikit. Jadi jangan bolak-balik. Nah di situ melihat bahwa ternyata kita bisa berkembang. Nah selanjutnya apabila ditolak, pelajari kesalahan kita di mana. Itu yang saya lakukan ketika saya memutuskan untuk konsul ke psikolog. Saya pelajari dan saya dari waktu itu mungkin 8 atau 9 perusahaan menolak saya cari benang merahnya. Oh ternyata saya punya masalah di tugas akhir gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tugas akhir saya itu redrawing gitu ya. Jadi menggambar ulang. Ya sesimpel itu gitu ya. Jadi ada sesuatu, kemudian di sketch gitu ya, terus dibuat ada model 3D-nya di aplikasi gambar. Oh gitu bos.
iya Pak gitu. Oh, ya gitu kira-kira gitu. Nah, itu saya ceritakan ke psikolog, Bu, saya udah mendaftar melamar interviewer sekian banyak dan saya di situ berkesimpulan ini gitu. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Oh. Nah, yang akhirnya ternyata ya lagi tadi itu apa yang akhirnya adalah ternyata meskipun advice dari si ibunya tadi itu juga nggak betul-betul amat. Jadi ketika saya udah mencoba untuk ke lain hati gitu ya, udah adalah tugas akhir biarin aja. Katanya suruh pelajari yang saya sukai. Saya pelajari itu termodinamika, mekanika fluida, perbendaharaan kalor dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika saya interview di PT Badak, itu ditanyain tugas akhir lagi gitu ya. Gitu. Jadi nah di situ saya benar-benar benar-benar pasrah ya. Itu makanya konsep di awal mindset kita harus benar-benar clear dengan kalau ibarat kata melamar kerja tuh kayak apa ya kayak ya intinya ya Allah aku nggak keterima ya. Jadi kita tiba-tiba deket sama Allah gitu ya. Jadi benar-benar hubungan kita dengan yang gaib itu tuh deket gitu dengan Allah tuh deket. Jadi di situ saya nangis gitu ya. Saya nangis dan saya berpikir ternyata memang kita tuh lemah gitu. Kita dengan dunia seisinya tuh lemah gitu. Saya mencoba untuk berharap kepada psikolog itu juga ternyata lemah gitu. Nggak kuat gitu. Akhirnya di situ saya benar-benar ya Allah saya pasrah. Terserah engkau menempatkan saya di mana gitu terserah. Karena memang ya disitulah akhirnya saya memahami konsep bahwa segala-galanya itu udah ya, biar tangan langit yang bekerja gitu. Karena tangan kita tuh nggak cukup kuat, lemah sekali. Tangan orang lain, tangan psikolog, tangan dosen, tangan alma mater itu lemah sekali. Jadi situ saya akhirnya saya pulang waktu itu saya interviewnya di Semarang ya di hotel mana gitu. Akhirnya saya pulang naik motor. Itu makan siang saya sama sekali nggak saya makan. Karena saya itu tuh puasa ya. Saya kasih ke tukang beca, gitu. Pak silakan saya pulang ke Jogja. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah untuk tahun-tahun pertama carilah pengalaman, jangan jangan uang gitu ya, jangan materi gitu ya. Kalau misal udah sekali jebret ternyata goalnya langsung dapat yang bonafit, alhamdulillah. Tapi kalau misal ternyata kok susah kayaknya rasa-rasanya susah, ya udah apply dulu di mana gitu kan. Nanti setelah 2 atau 3 tahun silakan mencari kemungkinan yang lebih baik. Kalau semisal D3 kalau nggak salah 25 tahun ya maksimal. Kalau S1 udah 7 kalau nggak salah. Itu pengalaman dari adik saya. Adik saya itu 2 kali daftar kerja. Adik saya teknik industri UIN gitu ya. Nah, dia pertama itu kerja di Jakarta di perusahaan karena logistik ya di perusahaan yang berkutat dengan kontainer-kontainer di pelabuhan. Kemudian pindah lagi ke Aceh. Gitu. Nah, sejak awal dia merasa kok kayak kurang gitu kan. Akhirnya dia punya target bahwa saya harus masuk BUMN. Ya alhamdulillah akhirnya tahun ini keterima di PTPN. Sekarang tempatnya di Bengkulu. Artinya dia bagaimana kita membuat pengalaman-pengalaman kerja di awal kita sebagai batu loncatan. Apa yang telah kita lakukan, pencapaian-pencapaiannya apa, nah itu yang kita jual untuk bisa mendapatkan kemungkinan peluang-peluang yang lebih baik. Nah, mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya sharing-sharingkan. Saya kembalikan ke Mas Fuad. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak sih, cuman udah jam 11:30 juga waktu Indonesia Tengah gitu ya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sharingnya ya, Kak Uki. Nah, kalau dulu di Pramuka dipanggilnya Kak Uki ya. Nah, itu kan luar biasa ini sharingnya. Mungkin tadi kita mengikuti dari awal, yaitu dari konsep yang fundamental, mendasar, mengenai apa yang harus ada dalam mindset kita,
dalam hal pekerjaan, rezeki dan lain-lain, kemudian sharing pengalaman dari Kak Uki ya, dari kurang lebih ya 1,5 sampai 2 tahun dengan perjuangan 11 perusahaan nolak dan akhirnya masuklah di PLN begitu. Nah, silakan bagi peserta yang akan bertanya bisa disampaikan via chat, nanti akan saya bacakan. Atau jika berkenan, monggo juga bisa langsung menyampaikan secara langsung. Silakan. Ya, jadi ini ya, apa namanya, mungkin sambil menunggu barangkali sedang membuka-buka catatan ya. Karena ini kan ada, apa namanya, kita kegiatan ini baru memulai kembali setelah 1 tahun vakum kita dan apa namanya, diawali dengan Kak Uki, kemudian nanti selanjutnya akan berseris begitu ya, dengan tema-tema yang relevan sesuai dengan kebutuhan bagi mahasiswa ataupun umum yang memang membutuhkan sharing-sharing informasi tentang dunia kerja dan pastinya persiapannya. Oke, ini ada masuk pertanyaan, bagaimana caranya supaya percaya diri ketika melamar kerja? Nah, silakan Kak Oke dijawab gimana biar percaya diri, karena kan apalagi sudah banyak ditolak ya. Kalau Kak Oke kan apa namanya, istilahnya berjuang cukup lama gitu, sehingga perlu sekali untuk bagaimana kita memotivasi diri supaya terus untuk mencoba. Baik, mencoba menjawab ya, Mas apa tadi namanya? Mas Faisal ya. Mas Faisal ya, Mas Faisal. Jadi percaya diri itu sebenarnya sesuatu yang ini ya, apa, yang bisa didapatkan oleh semua orang gitu. Tapi memang dia bertahap dan ada proses di situ. Karena memang percaya diri itu kayak apa ya, kayak ibarat kata kayak ya kalau semisal anak kecil mau latihan berjalan gitu, pelan-pelan, pelan-pelan. Percaya diri juga seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita bisa percaya diri adalah kita paham apa yang ingin kita jual. Ibarat kata kayak kita nggak mungkin bisa mengisi atau menuangkan gelas kalau misal apa di tekonya itu nggak ada airnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di pribadi kita. Mungkin kalau melamar kerja mungkin kayak yaitu kita checklist nih, oh tugas akhir gitu kan, apa temanya katakanlah tentang manufaktur gitu kan. Kita pelajari tuh, kita pelajari batasan masalahnya gitu kan. Terus kita pelajari kemungkinan pertanyaan yang relevan dengan manufaktur kira-kira. Nah, selanjutnya apalagi kita perlukan nih, oh pengalaman organisasi, oh saya udah gini. Terus apalagi, oh pencapaian, oh saya sempat kesulitan keuangan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka lapak tahu bakso gitu kan, yang akhirnya uang jajan saya sedikit terbantu gitu kan, atau gimana gitu, atau mungkin ya intinya kira-kira kita udah selesai dengan amunisi kita. Nah, setelah kita selesai dengan amunisi kita, itu tadi kita maju untuk interview. Nah, ini salah satu poin penting adalah yang saya juga masih susah ya. Itu memandang
orang lain dengan pandangan positif. Sebenarnya bukan karena orang lainnya sehingga kita pesimis, tapi karena kita memandang orang lain itu dengan pandangan negatif, akhirnya kita auranya juga negatif dan akhirnya enggak, ya tau nggak sih kayak kalau kita ngobrol sama orang yang kita tuh kayak punya dendam atau kayak punya apa ya, kayak punya masalah pribadi. Nah, kira-kira kayak gitu, ngobrolnya nggak luwes. Jadi kita udah selesai dengan amunisi, nah kita melihat semua itu sebagai teman kita. Kalaupun nggak teman, ya minimal jangan memandang negatif ke orang lain. Nah, insya Allah kita akan lebih luas dan lebih percaya diri gitu. Oke. Gitu, Mas Faisal. Ya, kira jelas ya. Sama ini sih, sama coba sering latihan di depan cermin atau latihan di depan orang. Itu yang saya lakukan ketika saya membina pramuka. Saya juga di situ belajar bagaimana berbicara di depan. Terus saja jam terbang memang kayak gitu. Cuman ya itu kita harus selesai di amunisi kita. Soalnya itu banyak membantu. Oke, cukup jelas ya. Jadi harus perlu banyak latihan, tentu saja, karena percaya diri itu sesuatu yang apa namanya, harus diasah ya. Make confidence itu kan harus diasah, tidak bisa. Ada mungkin orang yang langsung punya apa namanya, percaya diri tinggi, tapi tentu kalaupun punya bakat itu sendiri sepertinya juga harus sering diasah ya, supaya tidak gagap ya ketika menghadapi banyak kondisi tentu saja. Ya, saya kira itu cukup jelas. Ini ada pertanyaan lagi dari Anang ya. Kalau kerja di BUMN apakah masih membedakan jenjang karir antara D3 atau S1? Kalau di iya, kalau di yang setahu saya di Pertamina sama PLN ya masih dibedakan. Jenjang karirnya bukan D3 S1 ya, tapi lebih ke SMK sama D3 S1. Itu aja sih. Lebih ke situ. Oke, berarti ini ya, apa namanya, jenjang pendidikan itu sangat mempengaruhi posisi di perusahaan kan, sehingga tentu Ya. perbedaannya juga signifikan di perusahaan. Ya. Ya seperti itulah kira-kira, karena memang negara kita menggunakan sistem perjenjangan karir berdasarkan pendidikan, sehingga tentu Ya. apa namanya, latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi. Ya, berbeda nanti kalau kita melihat beberapa negara Eropa yang tidak terpaku pada jenjang pendidikan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi nih dari Faisal. Kak, kalau di BUMN itu apakah penempatannya ditentukan pusat atau bisa memilih di daerah mana? Bisa memilih. Bisa memilih dalam artian bukan kemudian 100% ACC ya. Tapi lebih ke kayak kita menawar. Bisa di interview user, Mas siap ditempatkan di mana saja gitu kan. Pada dasarnya saya siap Bu. Tapi kalau misal boleh memilih, saya lebih memilih untuk tinggal di penempatan di sini. Kenapa? Karena di sini saya juga ada tanggung jawab yang perlu saya laksanakan. Mungkin harus jaga ibunya sakit atau mungkin harus membina Karang Taruna atau sifat-sifat sosial gitu ya. Kira-kira gitu. Saya pengalaman dari rekan PLN juga, ya dia juga penempatannya di tempat asal. Karena memang ketika di interview user dia menawar seperti itu, nggak masalah. Cuman memang pada dasarnya kita siap. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih memilih di situ.
Gitu aja. Gitu sih. Cuman memang kemungkinannya kecil. Paling di antara 100 orang 1 2 doang atau 3. Selebihnya mungkin karena nggak menawar mungkin ya. Jadi nyari aman gitu ya, biar yang penting keterima aja dulu gitu. Siap ditempatkan di seluruh Indonesia, siap gitu. Atau di Papua gitu. Ya udah jalannya aja. Gitu. Itu Mas Faisal, makasih pertanyaannya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Uki ya. Tentu penempatan ini tadi ya saya jelaskan bahwasanya ya kita punya preferensi, tapi tentu perusahaan itu menentukan ya. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan ada Kak Uki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, salam kenal, nama saya Ramzi Mustafa. Saya dari angkatan 14 IPE. Ini mau nanya sama Kak Uki nih. Ya, silakan. Kak Uki, gimana sih tantangan di dunia kerja yang memang yang kita tahu di PLN itu kan BUMN ya. Maksudnya ada hal yang memang kita nggak bisa duga-duga. Kadang ada maksudnya kita nggak bisa pikirin sesuai dengan ekspektasi yang berada di luar. Kadang ada gejolaknya, ada lika-likunya gitu. Bagaimana sikap kita merespon itu? Karena kadang apa yang dilakukan di perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi bagaimana sikap kita merespon itu? Seperti itu Kak Uki, atau terima kasih Kak Fuad. Oke, sama-sama. Silakan Kak Uki. Ya, ketika punya pekerja kita tidak sesuai ekspektasi. Jadi memang ini ada salah satu prinsip menarik ya, yang dulu saya pernah dengar, entah ini benar atau salah. Jadi salah satu value perusahaan di Islam bersih ya, itu value-nya adalah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ketika nanti di satu divisinya dia sama kita gitu, kita udah selesai gitu, sudah selesai dengan tanggung jawab kita. Nah, kita dilarang untuk nyawe kerjaan orang lain gitu. Jadi benar-benar biar ya nggak tahu gimana, tapi ya udah gitu, intinya apa yang jadi tanggung jawab saya ya saya kerjakan, selebihnya enggak. Ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau misal kita mungkin ketika kerja itu sedikit kurang nyaman dengan rekan kerja kita, atau ketika kita kerja itu sedikit kurang nyaman dengan sistem kesejahteraan ya dari pekerja, udah capek-capek tapi nggak ada remunerasi, nggak ada lembur sebagainya. Nah, cuma memang kalau semisal ternyata perusahaannya itu toksik gitu, kalau bahasa kan toksik ya sekarang. Ya benar Kak Uki, tepat banget ini kata-katanya nih. Itu tidak ada salahnya untuk mencoba peluang yang lain. Ini cerita teman saya juga. Dia juga kerja di perusahaan di daerah Jabodetabek, perusahaan swasta. Dia lebih dulu keterima kerja daripada saya. Sekarang beliau lanjut S2 di ITS, S1 ya, S1 kayaknya. Atau yang sekarang di bawah. Dia cerita, dia punya bukan rekan kerja lagi, tapi atasan. Nah, atasan entah ada masalah keluarga atau ada masalah gimana, si bapaknya ini itu sewot banget sama si dia. Ya kan, pasti teman-teman tahu lah, kalau misal kerja, wih anak GM nih gitu kan, pasti jago gitu kan. Mana nih cuma gini doang nggak bisa gitu kan. Nah itu benar banget. Kayak gitulah. Nah itu dia mencoba bertahan. Cuman ketika dia mencoba untuk berdamai dengan waktu, kan kadang kayak ada istilah masalah itu selesai dengan waktu gitu ya. Jadi kayak ada kasus Ferdi Sambo gitu kan, sebulan 2 bulan udah hilang gitu beritanya. Hilang dengan beritanya si Gus
sama yang pesulap merah gitu. Bagaimana? Nah, itu kita Itu coba untuk Udin itu. berdamai dengan waktu itu ternyata nggak berkurang intensitasnya. Artinya memang ya kita harus mencari yang lebih baik lagi. Itu sampai tahap dia itu ceritanya waktu itu megang kunci pipa, atau ya kunci pipa ya. Kunci pipa itu kan berat banget. Kunci pipa itu yang kecil aja itu udah berat itu berapa kilo. Dia lagi megang kunci pipa, dikata-katain sama atasan. Itu dia cerita tuh rasanya tuh kunci pipa itu mau terbang ke kepala atasan. Kalau nggak ditahan-tahan. Nah, akhirnya dia coba resign dan melanjutkan kuliah lagi. Itu sih, karena memang kalau untuk kasus kayak gini, karena saya juga baru 3 tahun kerja, Mas Kak Ramzi ya. Mohon maaf Kak Ramzi ya namanya ya. Kalau salah sebut. Iya, benar Kak Oki. Benar Ya, sekali. jadi Ampun Kak. 3 tahun itu masih umur jagung. Jadi konflik-konflik di perusahaan pun yang saya alami juga selama itu tidak mengganggu tanggung jawab saya, yaitu ya biarin aja, nggak usah capek-capek. Gitu sih. Yang penting tanggung jawab kita selesai dah. Oke, seperti itu. Ramsi ya. Nah, jadi memang pekerjaan itu tantangan masing-masing ya. Nah, ini kalau siap. oke. Kak ada door prize gak Kak? Untuk sementara ini belum ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada hal menarik selanjutnya tentu karena kita sedang mengawali tentunya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada surprise seperti itu. Dan acara hari ini juga direkam, jadi nanti barangkali ada teman-teman kita yang belum bisa menyimak, nanti bisa disimak melalui YouTube tentunya. Nanti uploadnya tidak langsung hari ini ya, tapi bakal ada sedikit editing dulu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, silakan. Ingin bertanya, untuk di BUMN penempatan luar Jawa apakah bisa mengajukan pindah ke daerah asal? Kemudian persyaratannya kira-kira bagaimana ya? Ini dari Nita Suci ya, silakan Kak Oki. Kalau ya, makasih pertanyaannya Mbak Suci. Kalau semisal di PLN sendiri, nggak tahu ya di perusahaan lain, itu ada namanya APS ya. APS itu istilahnya kayak pengajuan sendiri, jadi kayak mutasi atas pengajuan sendiri. Saya juga soalnya belum pernah nyoba gitu. Karena memang itu kesempatan sekali seumur kerja di PLN. Itu kalau di PLN. Jadi benar nggak ya APS itu atas permintaan sendiri ya? Intinya APS lah, istilahnya APS. Dan terus sekali selama bekerja, rata-rata orang-orang kantor itu, orang PLN, itu memakai ketika mereka mau pensiun. Rata-rata gitu. Ketika mau pensiun, atau kalau semisal dia punya suami atau punya tanggungan atau apa, nah itu bisa ngajukan juga. Kalau di PLN tuh dia APS tuh ada kayak ininya apa? Kayak pembobotannya. Jadi ada banyak variabel. Pertama dari lama kerja, berapa tahun, bobotnya berapa. Kemudian dari urgensitasnya, katakanlah dia menemani keluarga sakit gitu kan, itu bobotnya berapa, ngikut suami bobotnya berapa, atau sekolah bobotnya berapa, terus bawahnya lagi dia punya prestasi akademik nggak, atau punya prestasi dalam kerjanya ada nggak, dia punya nerbitin sebuah karya inovasi nggak, atau apa, cara pembobotannya gitu ya. Dan nanti di total, nah itu pun juga atas persetujuan pimpinan. Ya, udah berhak, tapi jangan, kamu masih dipakai di sini, masih diperlukan tenagamu, pikiranmu gitu. Jangan kayak gitu sering ya. Jadi itu di PLN seperti itu. Kalau di Pertamina saya kurang paham sih. Cuman kalau menurut saya ini ya apa ya, selama dia apa tidak terpusat di Jakarta.
Contoh kalau dinas mungkin kayak BPKP ya, atau BPN atau apa, itu kan pusatnya di Jakarta, kemudian cabang-cabangnya ke semua provinsi. Nah, itu mungkin lebih fleksibel lagi. Cuman kalau di PLN, memang pusatnya di Jakarta, tapi ada pusat-pusat bayangan. Jadi di Kalimantan ada pusatnya sendiri, Sumatera ada pusatnya sendiri, Jawa ada sendiri. Nah, pusat-pusat bayangan ini itu juga punya legitimasi di situ gitu. Jadi kalaupun mau pindah, itu nggak jauh-jauh dari daerah pusat bayangan ini gitu. Kalaupun misal mau pindah dari Kalimantan ke Jawa, itu juga harus, pertama pembobotannya juga harus pas, dan kedua si pusat bayangan itu harus mengizinkan gitu. Kira-kira gitu. Makanya kadang ada beberapa kasus itu pimpinan dari Kalimantan pindah ke Sumatera, nah dia menarik anggota-anggotanya dia yang kompeten. Nah, itu juga ada. Jadi ya objektif dan subjektif juga gitu PLN. Nah, cuman itu tadi kenyataannya kan beda kan, sama dinas kan dia terpusat di Jakarta. Jadi kontrolnya ya cuma dari Jakarta saja gitu. Oke. Lebih mudah. Itu sih. Gitu. Baik, nanti kalau teknisnya mendetail mungkin ini ya, apa namanya? Ini ada pertanyaan lebih mendetail banget ya. Cuman nanti kita lewat dulu. Ini di Rizka Zaki ya. Kayak izin tanya, kalau misalnya dari awal sudah merasa salah jurusan dan pas lulus ternyata ingin berkarir di bidang lain yang tidak sesuai jurusan, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Makasih. Dulu pernah nggak ngerasa salah jurusan? Oke. Sepertinya pernah ya cerita sama saya. Beberapa kali Ya, dulu belum lulus. Mbak Rizka ya. Itu kayaknya problem rata-rata mahasiswa ya. Sebagian besar mahasiswa rata-rata problemnya seperti itu, termasuk saya pribadi. Itu juga yang membuat saya di awal kuliah itu semangat betul gitu kan, cuman ketika ke belakang aduh agak kendor. Itu juga kesalahan saya juga. Jadi magangnya nggak maksimal, tugas akhirnya nggak maksimal. Jadi kalau kata ayah saya, ya udah jalani saja. Karena memang iya, sebenarnya mohon maaf Mbak Rizka ya, ini dia udah kerja belum? Mungkin bisa Diketik atau di atau chat mau kan? langsung. Ini kurang tahu, Rizka Zaki ini kayaknya laki-laki deh. Oh, Mas Rizka ya. Kalau semisal belum kerja, itu ada realita di lapangan bahwa tidak semua yang kita pelajari di kuliah itu akan diaplikasikan di dunia kerja. Bahkan mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi memang mungkin kayak saya judulnya teknik mesin gitu. Teknik mesin itu kan ngoprek-ngoprek kunci apa segala macam. Ternyata enggak juga. Saya juga di kantor kerjanya di depan komputer dan lebih ke planning. Jadi nggak langsung terjun ke mesin. Jadi memang apa ya? Karena memang kalau semisal mau mencoba untuk idealis, yaitu mungkin agak susah gitu ya. Karena perusahaan juga dia akan melihat hitam di atas putih. Anda lulusan teknik mesin manufaktur gitu. Yang Anda cocoknya relevannya ke manufaktur gitu. Kecuali ada perusahaan keluarga yang paham betul, oh dia kuliahnya di matematika tapi dia sukanya seni gitu kan. Oh ya udahlah nggak apa gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan, karena kalau semisal udah benar sejauh itu ya agak sulit juga kalau memulai dari awal gitu ya. Lebih baik kita coba untuk menjalani dan mencoba untuk
menikmati gitu ya, mencoba untuk menikmati, serta nanti konsul ke HRD atau SDM-nya ya. Misal, Pak saya kurang nyaman di sini atau gimana, atau Pak boleh nggak gini-gini pindah ke divisi lain gitu atau gimana. Gitu sih Mas Rizka. Tapi kalau misal udah bekerja ya jalani saja. Ya itu salah satu pesan dari orang tua saya, ketika ada apa-apa ya jalani saja. Insya Allah akan ada saatnya kita nyaman di situ. Ya. Itu sih. Oke. Oke, terima kasih Kak Oke ya. Ya, tentu saja sebagai catatan yang paling utama adalah tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ketika kita mempelajari apapun, bisa jadi di masa depan akan terpakai tentu saja. Kalau tadi Kak Oke mengatakan pelajaran di kuliah itu tidak semuanya keluar, ya. Tapi ada prinsip lain, misalnya setiap ilmu yang kita pelajari itu tidak selamanya tidak bermanfaat, gitu ya. Pasti ada manfaatnya di suatu masa nantinya, gitu. Dan tentu saja ini kalau misalnya merasa salah jurusan, kemudian nanti berkarir di bidang lain, itu contohnya sebenarnya banyak sekali, gitu ya. Banyak sekali. Beberapa alumni kita juga banyak, gitu ya. Bahkan kalau mau saya ambil contoh adalah senior saya sendiri, gitu ya, di kampus dulu di vokasi, gitu ya. Dulu anak elektronik, gitu ya, yang harusnya kan kerjanya untuk kontrol dan sebagainya, tapi malah jadi YouTuber. Itu ada YouTuber makan-makan lagi. Nah, itu bisa dicari sendiri, ada. Itu contoh satu dari berbagai kasus ya, intinya mengembangkan lah apa Saya yang juga nggak nyambung Kak, ini Kak kerjaannya sama jurusannya tuh gimana ya Kak? gimana. Saya juga nggak nyambung ini juga jurusan sama pekerjaannya Kak. Itu gimana ya Kak buat sama Kak Oki itu? Oh ya, ya nanti lebih lanjutnya kita akan buat agenda yang berkaitan tentu saja ya, karena seperti ini juga salah topik yang menarik ya, ketika banyak di antara mahasiswa yang salah jurusan. Saya lupa datanya dulu, ketika 2015 atau 2016 saya pernah melihat data ya dari SSU UGM ya, itu kalau tidak salah kan memang cukup tinggi ya, banyak yang merasa salah jurusan masuk kuliah. Itu dirasakan oleh mahasiswa yang biasanya pertengahan itu, dan ketika lulus juga biasanya sih kayak gitu ya. Nanti ini bisa jadi satu topik sendiri ya untuk kita bahas tentunya, dan dikarenakan waktu yang terbatas tentu saja sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Uki yang sudah sharing pada pagi menjelang siang. Kalau di tengah nih sudah siang ya, beda 1 jam tentu saja. Barangkali bisa sedikit kata-kata terakhir untuk menyemangati teman-teman yang akan mengambil jalur pekerjaan, terutama misalnya di apa namanya, di manapun itu, gitu ya. Silakan. Oke. Simple ya, satu pesan terakhir, biarkan tangan-tangan langit yang bekerja. Oke. Baik, terima kasih pada Kak Oki atas pesan-pesannya. Tentu saja ini sangat menarik dan harapannya teman-teman sekalian nanti bisa mengambil pelajaran tentunya. Dan makasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini tadi sudah luar biasa di masnya dari gitu. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk mengisi materi pada hari ini kayak gitu. Selanjutnya ini nanti akan ada foto bersama kayak gitu. Jadi mungkin yang
sekiranya berkenan untuk open kamera, silakan open kamera dulu. Nanti kita foto bersama. Oke ya. Wah, sudah semuanya. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Nah, sudah. Sip. Nanti saya share untuk fotonya ini dan bisa untuk dibuat di story IG ataupun WhatsApp teman-teman semua untuk ini ya, untuk saling berbagi info kayak gitu. Bahwa di Fasko ini ada sebuah agenda yang menarik gitu, yang bisa mendukung persiapan teman-teman untuk berkarir ke depannya. Dan selanjutnya untuk ini ya, setiap peserta nanti mendapat special certificate dari Fasko Foundation, dan nanti akan kami kirimkan via email gitu. Jadi nanti pastikan emailnya itu yang kemarin dikirim email yang asli, bukan email yang fake ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu di acara Fasko Foundation selanjutnya di bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit, Mas Fuad, semuanya. Mas Faisal. Ya, ditunggu balik Jogja, Mas Uki. Iya, Mas Uki. Ketemu di Bantul, Mas.